بس افتح يا هادي 14 لو جبت 15 وصل ده 14 تقريبا وجدتم. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam wa ba'd. Sawfa nastamir terusana fi ilmi tasawuf ayat. Sebelumnya sudah sampai halaman 15. Kita akan lanjutkan. Wala budda lisaliki min syaihin yurabbihi wa yurshiduhu ila sabilillahi ta'ala. Bagi seorang salik itu harus ada syekh yang dapat mendidik dia. Irfa kitabak yang dapat mendidik seseorang santri supaya selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada masalah tanya, kenapa hati saya kok masih gundah, kenapa kok saya tuh masih mikir dunia, kenapa masih tamak. Ini kan bisa jadi teman curhat sahnya ini. Di anna Allah arsala lil ibadi rasulan, karena Allah itu mengutus rasul irsyadi ila sabilih, untuk menunjukkan kepada jalan kebenaran. Maka ketika ada rasul untuk manusia, ketika rasul dianggap, berarti kita butuh kiai yang kiranya dapat menunjukkan kepada kita jalan kebenaran. Maksudnya sah. Fa idza irtahala sallallahu alaihi wasallam faqad khallafal khulafa fi makani. Rasul sudah meninggal, tapi kemudian meninggalkan para khulafa. Khulafa ini mereka memberikan petunjuk kepada kita semuanya tentang kebaikan. Maka Rasul mengatakan alaikum sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Jadi berpegang teguh pula pada sunnah Allah dan sunnah para khulafa rasyidin. Apapun yang dilakukan para khulafa pasti baik dan bisa dicontoh. Apapun yang dilakukan oleh para sahabat, khususnya terkait dengan ibadah, itu pasti ada sanadnya dari Rasulullah SAW. Karena para sahabat tidak akan mungkin melakukan ibadah tanpa ada contoh dari Rasulullah SAW. Paling minimal mereka itu sudah memahami hadis dan paham apa yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW, sehingga kemudian mereka beristihad. Seperti juga istihadnya Utsman, azan Jumat 2 kali, itu juga berdasarkan pemahaman Utsman bahwasanya azan itu bukan sekedar untuk manggil sholat, tetapi juga manggil umat Islam untuk melakukan sesuatu, termasuk diantara persiapan sholat. Nah, kalau dulu azan 2 kali itu di pasar yang pertama, yuk siap-siap, sebentar lagi masuk sholat Jumat tuh, siap-siap. Nanti yang kedua langsung jamaah sudah di masjid sudah penuh, tinggal azan untuk kemudian khutbah dan sholat Jumat. Nah, seperti itu. Wa syartu syaihi alladhi yasluhu, ini udah kemarin ya. Syarat sahnya itu dia harus ayakuna naiban Rasulullah SAW, menjadi wakil daripada Rasulullah SAW. Apa itu ayakuna aliman? Dia orang yang pandai, berilmu. La kullu alimin yasluhu lil khilafah. Tidak semua orang yang berilmu itu bisa dijadikan sebagai panutan, karena banyak juga orang berilmu, profesor, tapi kerjaannya korupsi. Maka ada syarat-syaratnya. Wa ini ubayyinu laka ba'du alamati ala sabil ismal. Itu udah ya kemarin ya. Saya terangkan secara oke, enggak apa. Ini jadi seperti dengan apa namanya? Para ulama, para alim yang dia itu punya sifat-sifat yang sabar, kemudian tawadhu, kemudian berilmu, kemudian pemalu, kemudian layaklah untuk dijadikan sebagai panutan. Ini diantara syarat-syarat seorang murabi yang harus kita ikuti. Nah, ini sudah kita terangkan pada waktu pertemuan sebelumnya. Tsumma i'lam anna tasawuf lahu khoslatani. Ketahuilah bahwa tasawuf itu ada dua macam. Dua macam ya. Dua apa istilahnya? Khoslah itu. Dua cabang lah. Yang pertama al-istiqomah ma Allah, yang kedua wasukun anil khalqi. Jadi istiqomah untuk kita selalu berada di jalan Allah. Istiqomah salatnya, istiqomah puasanya, istiqomah sabarnya, istiqomah tawakalnya, istiqomah tawaduknya. Yang kedua adalah wasukunu anil khalqi. Selalu
berakhlak mulia kepada umat manusia. Jadi yang inti dari tasawuf itu dua, hablum minallah wa hablum minannas. Baik interaksinya kepada Allah dan baik pula interaksi kepada manusia. Kalau orang ngaku sufi, dia zikirnya kencang, sholat sunnahnya kencang, puasanya kencang, tapi kerjaannya nyakitin tetangganya, nyuri, ngutil, apalah itu. Pokoknya sama manusia itu nggak baik, sukanya ngerumpi. Nah, ini berarti belum bertasawuf. Atau sebaliknya dia semua orang tuh sangat baik, sedekahnya rajin, bantu orangnya rajin, tapi nggak pernah sholat, ya sama aja ini. Maka tasawuf itu ada dua garis, garis kepada Allah, hablum minallah, dan ada garis kepada manusia atau hablum minannas. Faman istaqama ma'allahi wa asana khuluquhu bin nasi wa amalahum bil hilmi fa huwa sufi. Jadi sufi itu apa? Nah, ini penting sekali. Sufi itu orang yang akhlaknya kepada Allah baik dan akhlak kepada manusia juga baik. Nah, itu baru disebut sufi. Meskipun dia nggak masuk tarekat, nggak masuk tarekat, nggak ikut ini, apa namanya itu, kelompok-kelompok sufi itu, tapi dia itu istiqomah, berbuat baik sama Allah, melakukan hak dan kewajibannya, dan manusia juga sama, maka dia sudah sufi. Wal istiqomatu ayak takia hadhu nafsihi fi amrillah. Maka dia selalu istiqomah untuk selalu menjalankan segala perintah Allah. Wa husnul khuluqi manasi alla tahmila annasa ala muradi nafsika bal tahmilu nafsaka ala muradihim malam yukhalifu asyara. Jadi istiqomah dan Allah itu dengan cara kita selalu menjalankan perintah Allah. Suruh salat, suruh puasa, kan, zakat. Sementara akhlak pada manusia itu kita mengikuti kehendak manusia. Manusia itu maunya apa sih? Nah, kita yang ngikutin selama tidak bertentangan dengan hukum syariat. Bukan orang lain yang suruh seperti kita. Kamu pokoknya harus seperti saya. Kamu harus seperti saya. Enggak. Tapi kita yang seperti air. Kita menyesuaikan tradisi yang berkembang di masyarakat dengan catatan tidak bertentangan dengan hukum syariat. Kalau sebenarnya dengan hukum syariat nggak boleh. Kenapa? Karena kalau tidak mengikuti tradisi manusia, ya nanti kita dianggap berbeda, dianggap nyeleneh nanti. Umpama di sini ada tradisi kalau Lebaran silaturahmi semuanya kumpul keluarga, ya ikutin kan itu. Kalau enggak, ini orang nggak usah kumpul keluarga kok nggak datang kan, celah nanti. Nah, padahal kumpul keluarga kan tidak bertentangan dengan hukum syariat, kecuali bertentangan tradisi setiap malam Lebaran main gaplek, nah, semalam terus ninggalin sholat, nah, itu nggak boleh. Sampai minum-minum ya kan, nah, nggak boleh. Tapi selama itu sudah hukum syariat ya kita ngikutin. Cuma innaka sa'altani anil ubudiyah wa hiya thalatha asya. Terkait dengan ubudiyah, terkait dengan ibadah, kita ada tiga macam. Ahaduhuma muhafadzatu amri syar'i, selalu menjaga perintah syariat. Apa yang dikehendaki syariat kita ikutin. Wa tsaniha ar-ridha bil qada' wal qadar wa qismatillah taala. Selalu ridha dengan qada dan qadar. Qada itu apa? Ketentuan Allah. Seseorang dikodok, ditetapkan kaya, ya alhamdulillah, teman kaya kan. Kayaknya apa? 1 bulan dapat jatah duit 10.000. Nah, ini mah bukan kaya ya. Dan jatahnya segitu ya diterima. Wal qadar itu ukurannya itu ya duitnya 10.000-nya itu sendiri. Dikodok bahwa dia itu kebetulan saudaranya ada yang meninggal, ya dia harus sabar itu, diterima gitu. Wa qismatillah ta'ala, dapat bagian apa yang Allah berikan kepada kita ya kita terima. Nggak usah bersuloh, nggak usah istilahnya itu mengeluh, ya saya kok cuma dapat segini ya, tetangga saya bisa kaya, itu saya kenapa miskinnya, tetangga saya begini kenapa begini, ini dipikir itu tetangga, jangan ngapain mikir tetangga, mikir itu Allah berikan kepada kita segitu, ya udah kita syukuri gitu. Jadi banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah, jangan mikirin, apalagi kemudian lihat YouTube kemudian lihat artis, walah pamer rumahnya bagus-bagus kan, si Rofi Ahmad namanya, rumahnya mewah, saya kok enggak coba saya seperti dia, wah enak sekali saya. Nah, padahal belum tentu bahagia kan. Nah, kayak Korun rumahnya luar biasa kayak istana, tapi ujung-ujungnya ditenggelamkan. Wasalisuha tarku ridha'i nafsik fi ta'bi ridhaillah. Meninggalkan kehendak pribadi demi untuk menggapai ridha Allah. Nah, kalau kehendak pribadi ya pengen tidur aja.
sholat subuh enaknya tidur, jangan. Tapi kalau kita itu menggapai ridho Allah, keinginan pribadi itu kita kesampingkan. Nah, waktu subuh ya itu subuh kan. Waktu belajar pengen sebenarnya ngantuk, enak banget hari tidurnya. Tapi karena ingin belajar ya demi mencari menggapai ridho Allah, maka ngantuk dia buang untuk kemudian dia mencari ridho Allah belajar. Wasal tani anit tawakul. Kemudian Anda bertanya kepada saya tentang tawakal. Bahwa antas tahkima i'tiqadaka billahi ta'ala fi maw'adak. Yani ta'tak itu annama qaddara laka sayasiru ilaika la mahalata. Tawakal itu apa? Tawakal itu kita serahkan perkara kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwa kehendak Allah itu pasti akan sampai kepada kita. Kalau Allah menghendaki kita itu hari ini dapat rezeki ya pasti dapat. Kalau Allah menghendaki kita hari ini nggak dapat rezeki ya nggak dapat itu. Meskipun kadang udah kemarin itu sudah yakin waduh ada mangga apa tuh pepaya di sarangan udah matang hari ini buat ambil. Kalau rezekinya pas ke sana udah dicuri orang ya kan, udah jatuh udah busuk ya, gitu. Berarti belum rezeki kita gitu. Tapi kalau rezeki kita pasti akan datang gitu. Ada orang datang duduk-duduk, kalau udah rezeki ada yang ngetuk, Ustaz ini ada rezeki untuk Ustaz. Wah umpamanya kan, kayak semalam kalian nggak ikut ke paraan, tapi dapat minumannya dari paraan kan, rezeki kalian gitu. Kalau ada waktunya datang datang gitu. Kalau waktunya nggak datang nggak datang, maka kita serahkan sama Allah. Wa in istahada kullu man fil alam ala sarfi anka. Meskipun semua orang itu berusaha bagaimana cara supaya hati itu nggak dapat kiriman dari orang tua, umpamanya itu. Orang bujukin orang tuanya apa, akhirnya orang tuanya ikut ya nggak dapat ikut. Ah, hati ternyata di sana kaya, bisa makan enak, nggak usah kasih kiriman, ya kan gitu kan. Ternyata kakaknya toto ngirim. Ya kan. Jadi itu kalau udah kehendak Allah, dia dapat uang 200.000, dapat aja dari mana aja caranya. Meskipun semua manusia berusaha keras untuk memalingkan, menggagalkan, nggak bisa gitu. Kayak Nabi Muhammad dulu, semua orang berusaha keras untuk membunuh Nabi Muhammad. Kalau Allah kehendak enggak ya enggak gitu. Bisa aja keluar dari kepungan orang Quraisy. Karena Allah tidak berkehendak demikian. Wa malam yuktab anahu laka la yasil ilaika wa in sa'adaka jami'un alam. Kalau Allah itu belum menuliskan bahwa hati itu enggak bisa terbang, meskipun manusia itu membuatin sayap enggak akan bisa terbang gitu. Karena Allah sudah menuliskan hati enggak bisa terbang. Nah, itu. Jadi apapun kalau Allah sudah berkehendak tidak bisa, maka kita santai jadi kita serahkan, kita tawakal sama Allah, serahkan kepada Allah. Karena kalau Allah berkehendak sesuatu pasti terjadi, kalau enggak terjadi. Maka jangan galau hidup itu, tenang, serahkan sama. Kalau kita ditakdirkan kaya, kaya. Nah, kita usaha tetap usaha, tetapi jangan kemudian menggantungkan usaha kita harus begini, karena semua sesuatu itu sudah ditakdirkan. Hidup itu kayak air aja lah, ngalir aja. Serahkan sama. Itu namanya tawakal. Wasal tani anil ikhlas. Sekarang tadi udah tawakal, ya, tahu paham tawakal ya. Sekarang ikhlas. Ikhlas itu apa? Bahwa antakuna amaluka kulluha lillahi ta'ala, yaitu ketika kamu berbuat sesuatu itu karena Allah. Wala yartahu qalbuka bimahamidin nas. Jadi orang muji enggak muji enggak ada urusan. Nah, bukan kalau dipuji orang dikira rajin banget ke masjid. Oh, dipuji-puji makin rajin kan. Giliran enggak ada yang muji, enggak ke masjid. Nah, ini bukan ikhlas namanya. Itu ibadah tetapi untuk manusia, kan? Kalau orang yang ibadah untuk Allah itu nggak ada urusan. Pokoknya niat ibadah. Wala tubali bima dzammatihim. Oh, khalas. Tidak ada urusan ketika orang itu mencela manusia, mencela dia. Wa alam anna riya'a yatawallatu min ta'zimil khalqi. Riya itu sebabnya itu diantaranya karena sering dipuji di apa aja kan kita riya. Riya itu apa? Pengen dipuji orang, pengen memperlihatkan amal perbuatan supaya dilihat orang. Wah, ke masjid pakai ganteng, pakai baju yang bagus, sisiran. Ternyata karena ada suka cewek nongkrong di situ kan, biar dilihat tuh hati ganteng banget. Nah, sisirannya sampai lalat aja jatuh.
leset rambutnya kan. Itu namanya riya itu. Wa ilaju antarahum musakhkharina tahtal qudrati wa tahsibahum kal jamadat fi adami qudrati isali rohah wal masyaqqah li takhalusa min muraadihim. Jadi cara menghilangkan penyakit riya itu apa? Jadi menganggap mereka itu enggak ada itu. Jadi perempuan yang biasanya ngeliatin hati gitu kan, hatinya ngelihat tuh jamadat itu kayak patung aja tuh semua nggak ada urusan, lihat patung tuh sampai ngelirik patung gitu kan. Bahaya itu. Ini akhirnya nanti ini kita biar terus sembuh dari penyakit, nah, dia biar selalu ikhlas. Wa mata tahsibhum zawi kudratin wa iradatin la yab'uda an karya. Kalau selama kita masih berharap puja-puji orang, masih berharap bahwa orang itu punya kuasa, punya kemampuan, punya macam-macam untuk memuji kita, untuk bisa membuat kita itu bisa, ya, makanya kita kan ya. Tadi itu gini, kerja biar dilihat sama pimpinan. Nanti kalau pimpinan itu ngelihat, wah kok ini Dikri kok rajin banget, nanti tak angkat pangkatnya, saya naikkan gajinya. Nah, ini kan berarti kita itu menggantungkan kenaikan gaji itu dari bos kita dengan kita di depan dia itu berbuat baik, kerja profesional. Kalau bosnya pergi ngorok, ya kan, tidur. Nah, ini karena kita menggantungkan rezeki kita pada seorang, padahal semestinya itu kita menggantungkan rezeki dan sebagainya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kepada manusia. Karena ketika menggantungkan manusia ada masalah. Nah, akhirnya kerja kita itu jadi karena orang supaya gajinya naik, supaya ini masalah. Ayuhal walad wal baqi min masailika ba'da masturun fi musannafati fatlubhu. Wahai santriku, sebagian yang pernah yang kau tanyakan itu sudah saya sebutkan di buku-buku saya. Bisa buka lah, seperti buku Ihya Ulumuddin, itu ada keterangan rinci yang telah dituliskan oleh Imam Al-Ghazali. Bisa kita buka di sana. Fatlubhu thammata wa kitabahu ba'diha haramun i'mal anta bima ta'lam yang kasyifa laka ma lam ta'lam. Ini kunci lagi nih. Hal terpenting adalah kita mengamalkan ilmu yang kita dapat. Ketika kita mengamalkan ilmu yang kita dapat, maka kita akan mendapatkan ilmu yang belum kita ketahui. Contoh nih, kalau orang tukang kayu, yang penting harus dikerjakan ini, buatnya caranya gimana, yang buat rak ini. Nah, ketika dia membuat rak terjadi gagal, strike, ternyata jatuh, ternyata rusak, akhirnya dia mikir, oh supaya kenceng, tuh kayak gini nih, supaya kenceng itu kasih apa namanya? Ya ketiga. Ilmu itu tahu dari mana ilmu itu? Ya dari pengalaman itu, pengalaman dia mengamalkan itu. Kayak Grims ya. Ini kalau Grims harus lari kembali nih. Nah, jadi semakin kita itu mengamalkan ilmu kita, semakin akan mendapatkan pengalaman, dapat ilmu. Jadi ilmu itu diamalkan. Kalau nggak diamalkan ya, sama dengan kita belajar bahasa Arab. Harus kita bicara. Kalau nggak bicara kita nggak bisa. Semakin kita bicara nanti jadi, ternyata kata-kata ini belum dapat. Tanya sama temannya, ini artinya apa ya? Jadi dapat tahu kan. Ini artinya apa ya? Jadi tahu. Saya kira juga sama. Harus dipraktekkan. Ketika dipraktekkan ya nggak tahu-tahu, tapi ketika dipraktekkan akhirnya tahu kelemahan. Oh ini apa artinya? Oh ini belum tahu. Akhirnya menjadi tahu. Gitu. Maka ilmu itu harus terapkan. Ketika kita terapkan, maka kita akan mendapat ilmu baru yang belum pernah kita ketahui. Ayuhal walad ba'dal yaumi la tas'alni ma askala alaika illa bilisanil jinnan. Setelah ini kalau mau ada pertanyaan, ada hal yang kira-kira itu belum paham, silahkan tanyakan tapi dengan bahasa yang halus. Liqouli ta'ala, karena Allah mengatakan, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Allah berfirman, kalau andai saja mereka itu sabar sampai Rasul itu keluar menemui mereka, itu tentu lebih baik. Artinya sebagai santri itu harus sabar. Ketika kiainya belum bisa jawab, ya sabar aja dulu. Nanti barangkali kiainya masih ada kesibukan atau apa kan, sampai kemudian atau belum tahu ilmunya sehingga dia baca-baca buku dulu. Nah, dari sana kemudian nanti akan memberikan jawaban. Waqbal nasihatal khadiri
sallallahu alaihi wasallam hina qala la tas'alni an syai'in hatta ukhtitha laka minhu dzikra. Dengarkan seperti nasihatnya Nabi Khidir ketika Nabi Musa itu nyantri, maka dikasih nasihat, jangan banyak tanya, sampai nanti udah tahu, kasih tahu jawabannya. Kadang ada santri yang dia itu nggak sabaran, ingin segera tahu, maka tanya-tanya yang sesungguhnya belum waktunya, maka gurunya menjadi kurang suka gitu, karena dia tahu ini kemampuannya belum gitu. Nanti kalau sudah kemampuannya udah sesuai, udah waktunya akan kita kasihkan. Karena kalau dikasihkan sekarang paling juga pusing doang gitu, malah nggak paham, malah malah repot kan gitu. Nah, kadang seperti itu. Maka dulu syaratnya Nabi Khidir menerima Nabi Musa sebagai santrinya itu mensyaratkan, wahai Musa, jangan banyak tanya. Nanti akan saya kasih tahu kalau udah waktunya kan gitu. Wala tastajal hatta tablugha awanahu. Jangan buru-buru sampai tiba waktunya. Yukshafu laka wa tarahu. Kalau udah waktunya nanti akan dikasih tahu. Ini itu begini loh, ini begini loh. Maka memang belajar itu pelan-pelan seperti kita naik tangga. Kita naik tangga itu ya tangga 1, tangga 2, tangga 3 sampai ke tangga atas kan, naik dan sampai ke lantai atas. Bukan loncat. Kalau loncat ya iya kalau bisa, kalau enggak kan jatuh grup. Ya grup yang tara benjut. Berdarah-darah nanti kan. Saurikum ayati fala tastajilun, akan kami tunjukkan ayat-ayatku maka kamu jangan buru-buru. Buru-buru itu masalah. Pelan-pelan, belajar itu pelan-pelan. Tahu botol. Botol itu kan banyak kecil. Kalau kita bawa air satu gayung, kita masukkan pelan, penuh nggak? Ya penuh. Tapi satu ember nih akhirnya guyur, biur sekali. Paling yang masuk cuma dikit. Nah, karena memang bertahap. Harus sedikit-sedikit, pelan-pelan. Jangan buru-buru. Kalau buru-buru nggak dapat ilmu. Wala tas'alni qabla waktu. Jangan tanya sebelum waktunya. Watayakun anakala tasilu illa bisairi liqouli ta'ala awalam yasiru fil ardi fayanzuru. Yang penting harus konsisten, harus istiqomah, berjalan terus, konsisten belajar. Pengen segera pinter, tapi belajarnya cuma 2 minggu setelah itu keluar, ya nggak pinter-pinter, harus sabar. Makanya kan dalam kitab Al kan sudah kita pelajari bersama. Alal lantan alam alam bisa sampai kamu zakaun harsunus wa irsadu wa tulu zaman. Ini waktunya panjang gitu. Butuh sabar. Ayyuhal walad billahi in tasir tarol ajaib fi kulli manzilin. Demi Allah, kalau kamu terus selalu berjalan istiqomah, istiqomah di jalan Allah, salat istiqomah, ngaji istiqomah, belajar istiqomah, kamu akan menemukan banyak terjadi keajaiban. Jadi dalam setiap kelas spiritual itu kita akan menemukan keanehan-keanehan yang kadang nggak kita sangka. Atau dapat rezeki dari jalan yang nggak sangka, kadang dapat apa gitu kan. Wabdul ruhaka fa inna ra'sa hadzal amri fadhur ruhi kama qala Dununi al-Misri rahimahullah taala li'ati dalam ini in qaddarta ala fadhur ruhi fata'ala wa illa fala tastaghil fitur rohatis sufiyah. Kita harus selalu mendidik spiritual kita, hati kita, roh kita, supaya selalu konsisten terhadap jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara Hasan Basri sendiri menasihatkan para santrinya itu supaya kita itu selalu menyibukkan diri dengan roh kita. Ya dengan apa? Ya dengan zikir, baca sholawat, tasbih gitu. Nah, ini baru disebut sufi. Kalau belum bisa begini belum sufi namanya. Ayyuhal walad inni ansauka bi thamaniyat asya. Saya nasihati 8 hal. Iqbalha minni, terima dikasih 8 hal nih. 8. Di alla yakuna ilmuka khosman alaika yaumil qiyamah, supaya kita itu belajar dapat ilmu bukan kemudian ilmunya itu kelak di akhirat menjadi musuh kita. Ilmu yang kita belajar menjadi musuh kita yang menyeret kita ke neraka, bukan, tetapi ilmu yang kita pelajari itu justru menjadi sarana untuk kemudian memasukkan kita ke dalam surga. Ta'malu minha arba'an wa tad'u minha arba'an. Kamu kerjakan yang 4, tinggalkan yang 4. Amal wa tad'u awalan Allah tunadir ahadan. Ini yang harus tinggalkan. Allah tunadir, yang pertama fa ahaduha Allah tunadir ahadan fi masalatin ma istata'ta. Jangan banyak debat. Banyak debat itu jadi masalah, enggak baik. Li'anna fiha afatun katsirah, karena kalau orang suka debat itu banyak kecelakaan, enggak baik.
fa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Kalau ada permasalahan ini senang itu, oh enggak kok gini, ngeyel apa. Enggak usah lah. Iya man ba'u kulli khuluqin damimin karya warasat wal kibrohik. Karena orang yang suka debat itu termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan itu sumber akhlak buruk. Karena kalau orang suka debat itu kan dia pengen menang, pengen dilihat pinter, pengen dilihat alim, akhirnya dia ria, akhirnya dia hasad. Wah ini orang kok ngeyel. Padahal dia sendiri yang ngeyel, tapi dia merasa yang lain, akhirnya dia hasad, akhirnya dia sombong. Itu makanya nggak boleh. Wal adawati wal mubahati wa ghairha. Akhirnya jadi permusuhan. Oh, saya nggak suka sama orang itu. Dinasihati ngeyelnya minta. Padahal dia yang ngeyel gitu kan, nggak rasa gitu. Nah. Naam. Lawaqa mas'alatun bainaka wa baina shakhsin aw qaumin wa kanat iradatuka fiha ayadharul haqqu wa la yadi'a jazal bahthu lakin litilkal iradah alamatani. Ihdahuma allat farriqa baina ayyan kasibal haqqu ala lisanika au ala lisani ghairik. Jadi boleh kita itu berdebat untuk membenarkan yang lain, bahwa yang lain itu salah, yang kita sampaikan itu benar. Tapi itu ada ciri-cirinya, bahwa ketika kita menyampaikan kebenaran, orang lain juga setuju, wah itu memang kebenaran, secara umum orang itu setuju, wah itu benar. Ketika kita mengatakan bahwa mencuri itu buruk, orang lain pasti akan mengatakan mencuri itu buruk gitu. Berarti apa yang kita sampaikan itu memang benar. Wa tsani ayyakunal bahthu fil khala'i ahabu ilaika min ayyakuna fil mala. Kalau ingin nasihati ya di belakang, jangan di depan umum. Di depan umum, hati itu salah kamu hati, enggak gitu. Di depan orang banyak, hati kan jadi merah wajahnya. Nah, kan malu. Enggak boleh di belakang. Sini dong, kemarin ininya ngajinya ada yang salah. Nah. Wasma' anni azkuru hahuna faedah wa alam anas soal ada muskilati ardu maradil qalbi ila tabibi wal jawabu ahu sa'yun islahi maradi. Karena yang namanya bertanya terkait persoalan, menasihati, itu kan terkait dengan penyakit hati. Karena penyakit hati, maka yang diperbaiki adalah terkait dengan hati. Memperbaiki hati itu harus juga dari hati ke hati, dari hati ke hati. Pelan, jangan di depan umum, jangan dipermalukan, nggak boleh. Walam anal jahilina al marda qulubuhum wal ulama atibba. Orang bodoh itu nggak tahu kalau di hatinya itu punya masalah kadang. Yang tahu bahwa kalau di hati seorang itu ada masalah dari para ulama. Wal ulama atibba, ulama itu dokter hati. Oh kamu masih suka ria, oh kamu masih suka sombong, oh kamu begini. Itu ulama. Wal alimu annaqisu la yusinu al mu'alajah. Alim tapi dia masih setengah-setengah lah, masih setengah-setengah dalam artian belum begitu alim, dia nggak tahu cara ngobati gimana. Sama kayak dokter. Dokter kalau masih setengah-setengah belajarnya belum profesional, ya cara operasinya yang mesti dipotong apa ususnya, jantungnya dipotong langsung mati. Nah, bahaya. Nah, ini harus benar-benar profesional. Wal alim al kamil la yu'aliju kulla maridin bal yu'aliju man yarju fihi qabulal mu'alajah wal shalah. Orang yang alim juga dia enggak semua orang yang datang diobatin enggak. Dia ngobati orang yang mau diobati. Kalau enggak mau diobati ya enggak usah diobati. Ngapa diobati orang enggak mau diobati? Enggak akan sembuh gitu. Orang kalau ngeyel dia nasihatnya udah biarin aja. Enggak usah diperbaiki. Tapi kalau dia memang saya betul nasihat begini. Wah, oke, kita obatin ya kan. Ada orang sakit datang ke dokter, dia memang ngobati ya diobati. Kalau dia mau tak obatin nggak mau saya diobatin, dioperasi sampai wah akhirnya mau bedah di perutnya, kemana ke sini, mati malah kan. Dia nggak mau dipaksa-paksa mau dioperasi ya, nggak boleh, harus tenang kan gitu. Oke cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Nastamir al-khat insyaallah au pada istirahat. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.